Selamat pagi, siang, sore, juga malam, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di acara ini untuk membahas materi yang sangat penting, yaitu pendidikan, sosial, dan politik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas pentingnya pendidikan, sosial, dan politik, serta bagaimana hal ini dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pendidikan. Materi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang struktur sosial, proses politik, serta hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Pengertian pendidikan sosial. Pendidikan sosial merujuk pada proses pengajaran dan pembelajaran mengenai struktur sosial, norma-norma, nilai-nilai, dan peran individu dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan individu agar dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat dan memahami tanggung jawab sosial mereka. Pengertian pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses yang melibatkan pemahaman tentang sistem politik dan hak kewajiban sebagai warga negara, serta mekanisme pengambilan keputusan politik. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam proses politik dan memahami peran politik dalam masyarakat. Pentingnya pendidikan sosial dan politik. Meningkatkan kesadaran sosial. Pendidikan sosial membantu individu memahami isu-isu sosial, peran mereka dalam masyarakat, serta cara berkontribusi secara positif. Kesadaran ini penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Meningkatkan partisipasi politik. Pendidikan politik mendorong warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum dan diskusi kebijakan. Ini meningkatkan kualitas pemerintahan dan memastikan suara masyarakat didengar. Strategi implementasi pendidikan sosial dan politik. Integrasi kurikulum. Memasukkan materi sosial dan politik dalam kurikulum sekolah secara sistematis. Ini mencakup pengajaran tentang sejarah sosial, hak asasi manusia, dan mekanisme politik. Pelatihan dan workshop. Mengadakan pelatihan untuk pendidik dan workshop untuk siswa tentang isu-isu sosial dan politik terkini. Ini membantu dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis. Kolaborasi dengan organisasi. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat untuk memberikan materi dan pengalaman tambahan dalam pendidikan sosial dan politik. Model pendidikan sosial dan politik yang efektif. Metode pengajaran interaktif. Menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, debat, dan simulasi untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang isu sosial dan politik. Penggunaan teknologi. Memanfaatkan platform digital untuk akses ke informasi terkini, materi pendidikan, dan forum diskusi tentang topik sosial dan politik. Penilaian dan evaluasi. Melakukan penilaian berkala untuk mengukur pemahaman siswa dan efektivitas program pendidikan sosial dan politik. Dasar hukum dan landasan hukum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengatur dasar hukum tentang penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia, termasuk aspek sosial dan politik dalam kurikulum. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatur mekanisme pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pendidikan sosial dan politik. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum, mengatur pelaksanaan kurikulum pendidikan, termasuk materi tentang pendidikan sosial dan politik. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu mengatur otonomi daerah dan implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu mengatur standar pelayanan publik termasuk dalam konteks pendidikan sosial dan politik. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu mengatur standar kualitas pendidikan yang mencakup aspek sosial dan politik. Contoh nyata di Kabupaten Subang, program pendidikan sosial di sekolah inisiatif pendidikan politik oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Subang secara rutin mengadakan sosialisasi mengenai pemilihan umum dan hak-hak warga negara. Misalnya program pendidikan politik yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem pemilihan dan hak pilih. Kemudian kemitraan dengan organisasi masyarakat, yaitu kerjasama antara sekolah dan organisasi masyarakat seperti LSM ataupun ormas di Kabupaten Subang, telah melahirkan berbagai inisiatif edukasi mengenai hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Salah satu contohnya adalah kolaborasi antara sekolah dan organisasi lokal dalam program-program pelatihan kepemimpinan dan kewarganegaraan. Baiklah, terima kasih kepada semuanya atas partisipasi aktif pada hari ini. Semoga pendidikan sosial dan politik memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang sadar dan terlibat dengan memahami dasar hukum yang mendasarinya dan melihat contoh nyata di Kabupaten Subang. Kita dapat lebih efektif dalam menerapkan pendidikan ini. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Penyayang, kami memohon kepadamu agar Engkau memberkahi setiap usaha kami dalam pendidikan sosial dan politik. Semoga ilmu yang kami peroleh dari ini dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semuanya. Semoga acara ini memberikan wawasan dan inspirasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan sampai jumpa di acara berikut.